Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan bahan propelan dari bahan dasar material nabati. Material nabati ini sudah lama dalam pengkajian dan pengujian secara ilmiah. Terbukti tidak hanya itu, bahan dasar material nabati bisa untuk bahan bakar kendaraan minyak. Jadi pengganti bahan bakar mineral seperti bensin dan kawan-kawannya. Umumnya untuk bahan bakar kendaraan guys, bahan bakar material nabati bisa menghasilkan jenis CPO, bahkan bisa dijadikan bahan bakar roket. Ini bisa masuk ke kategori bahan single base hingga HTPB atau bahan roket racikan milik Rocket Erhan. Mungkin masih jarang yang tahu untuk mengenai bahan bakar roket terbuat dari bahan nabati. Ya, sebenarnya bahan nabati ini bisa dikategorikan sebagai energi bahan alternatif di masa yang akan datang. Mungkin saat ini masih jarang yang minat atau benar-benar belum membutuhkan atau memang masih kurang tertarik dengan bahan nabati. Seperti contoh halnya bahan bakar biodiesel bisa sebagai bahan alternatif dari bahan bakar solar. Solar sendiri berasal dari minyak bumi atau bahan mineral dan bisa diproses dengan pemasakan minyak bumi dengan menggunakan teknik penyulingan. Dan setiap level suhu bisa menghasilkan dan jenis bahan-bahan berbeda, seperti dari aspal atau residu hingga petroleum ether. Minyak bumi bahan mineral itu jumlahnya terbatas dan bisa habis ke depannya, sehingga bisa dinamakan kategori bahan mineral bumi tidak bisa diperbarui atau tidak bisa dinikmati secara terus-menerus. Kapanpun untuk masa yang akan datang bisa habis. Makanya bisa dinamakan sumber daya alam tidak bisa diperbarui, karena minyak bumi sendiri terjadi secara alamiah dan membutuhkan ribuan tahun terbentuk sendiri oleh alam. Nanti kalian bisa akses ke web untuk lebih detail mengenai minyak bumi. Mungkin di saat krisis minyak global, kemungkinan besar sumber daya alternatif akan dimanfaatkan secara besar-besaran, hingga jenis alternatif lain untuk menunjang kebutuhan energi untuk kemajuan dan kelangsungan hidup, apalagi di bidang layanan transportasi, pabrik, masih banyak lagi teknologi genre lain untuk energi masa depan, hingga pemanfaatan energi nuklir untuk mendapatkan energi listrik dengan menjalankan generator listrik. Energi nuklir yaitu energi yang sangat unik dan merupakan energi yang bisa digunakan secara terus-menerus. Oke guys, kenapa saya tertarik dengan pembahasan konten kali ini? Karena material nabati merupakan bahan alternatif alami yang dapat diproduksi secara kontinu. Begitu banyak bahan dan tanaman nabati di Indonesia, begitu banyak dan begitu subur tanah Indonesia, material nabati begitu melimpah di Indonesia. Ini yang artinya akan sanggup memiliki cadangan energi yang melimpah ke depannya. Indonesia sangat berpotensi sekali tentang kemajuan teknologi di bidang energi di masa yang akan datang guys. Oke guys, material nabati begitu melimpah di Indonesia hingga proyek pembuatan bahan bakar roket di Indonesia sendiri sudah melalui riset begitu panjang dan lama dan sudah membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, karena sebuah proses proyek harus melalui riset, uji coba yang dan pengembangan sangat banyak atau memang memakan waktu yang cukup lama di masa itu. Untuk saat ini Indonesia sudah mulai maju dan berkembang pesat. Banyak pengembangan iptek teknologi di Indonesia untuk mengenai teknologi roket hingga suntikan riset dari negara maju demi kemajuan di alutsista dan bidang antariksa negara. Jadi sudah nggak heran bila Indonesia mampu membuat roket mandiri dan pembuatan skala besar dengan hasil dari bahan olahan dari bahan nabati yang ada di Indonesia sendiri. Oke guys, saya akan memberikan siklus gambaran secara singkat mengenai pengembangan propelan roket dari bahan material nabati. Apa itu material nabati dan
Dari jenis tanaman manakah yang bisa diolah? Simak video ini sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dukung channel ini untuk tetap semangat membuat video baru dan menarik guys. Oke guys, kita langsung aja simak ke materinya. Ya guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan propelan berbahan dasar material nabati. Oke, ini saya akan menggambarkan secara sederhana aja ya guys ya, untuk kenapa sih bahan material ini memang apakah bisa memang buat untuk propelan dasar roket. Ya tentu kalau secara hitung-hitungan sama materi yang saya dapat bisa, bahkan golongannya tuh dari dari single base, double base itu bisa, bahkan sampai HTPB juga ada. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat aja guys ya. Oke. Material nabati ya guys ya. Jadi pengembangan propelan berbahan dasar material nabati. Oke. Material nabati. Material nabati. Material nabati terdiri dari ada minyak kelapa. Oke guys. Ada minyak kelapa, lalu sawit. Ada sawit, lalu ada minyak jerak. Saya ini aja. Minyak jerak. Oke guys. Dari ini mungkin saya akan jelaskan dari sawit guys. Oke. Sawit itu sawit bisa dijadikan CPO berbagai proses, bisa dijadikan biodiesel, guys. Tapi ada juga tanpa dijadikan CPO dulu langsung dijadikan biodiesel pun bisa, dengan cara sawit tadi sampelnya dipotong-potong lalu di oven dengan suhu 105 derajat selama 2 jam, lalu dia itu dijadikan bahan biodiesel. Ini dia melalui proses namanya transesterifikasi ya. Melalui proses transesterifikasi, yaitu dengan sistem pelarutan metanol ya. Metanol ini penambahan sebagai untuk pelarut atau rumus kimianya CH3OH. Oke, ini metanol sebagai pelarut, lalu ditambahkan juga abu sawit. Abu sawit ini sebagai untuk unsur katalis, lalu disaring, lalu dicampurkan dengan sawit yang sudah di oven selama 2 jam tadi, lalu dipanaskan. Nah, jadilah nanti akan jadi biodiesel. Nah, biodiesel ini dia strukturnya seperti minyaknya. Nah, dia ada di atas, dan yang di bawahnya ini itu adalah gliserin ya. Gliserin itu merupakan hasil samping. Gliserin merupakan hasil samping dari biodiesel. Selain untuk dijadikan biodiesel, namun ada hasil hasil sampingnya itu gliserin atau alkohol guys, atau C3H8OH-O3. Nah, dari gliserin ini bisa dijadikan propelan dengan pencampuran KNO3. Nah, KNO3 ini bisa dijadikan propelan. Dengan gliserin dan KNO3 bisa dijadikan propelan guys. Nah, bisa dijadikan propelan. Lalu gliserin ini bisa dijadikan
nitrogliserin. Tahukah kalian, nitrogliserin ini adalah senyawa bahan dasar dinamit ya guys. Jadi bukan TNT lagi, tapi dinamit. Nah, kenapa? Karena nitrogliserin ini merupakan bahan sangat reaktif. Terus dia tuh susah diatur dan rawan sekali untuk terkena tekanan serta guncangan guys. Jadi kalau kalian penasaran, nanti bisa lihat di channel yang lain. Nitrogliserin itu dengan cara dipukul atau dibanting dia tuh mudah sekali meledak ya guys. Terus karena sifatnya sangat reaktif sekali, biasanya caranya agar dia tidak terlalu reaktif, dia disimpan dalam suhu yang rendah guys, untuk membekukan reaksinya dia, sifat reaksinya dia. Meskipun sebagai bahan eksplosif yang luar biasa ini, nitrogliserin ini bisa dijadikan sebagai obat ya guys, di bidang farmasi, yaitu untuk gagal jantung atau jantung koroner guys. Ini sudah dijadikan propelan. Ini nitrogliserin ini dengan nitrogliserin sendiri ini udah termasuk bisa dijadikan propelan guys, karena ini bahan dasarnya dinamit, di atas tahtanya TNT atau trinitrotoluenan. Ya, ini nitrogliserin ya guys. Tapi nitrogliserin ini diambil dari bahan gliserin tadi dengan cara nitrasi guys. Jadi nitrasinya tuh dengan cara dia pencampuran asam nitrat ya guys. Asam nitrat itu rumus kimianya HNO3. Asam nitrat ini yaitu asam yang asam yang paling pekat ya guys. Jadi dia itu sangat korosif sekali. Bahan sangat korosif. Nah, pencampurannya dia kan asam nitrat kan dia panas ya. Dan untuk mau dijadikan nitrogliserin, yaitu menggunakan nitrasi dari gliserol atau gliserin tadi dicampur dengan larutan HNO3 atau asam nitrat di tabung buret. Dia itu dengan suhu tertentu dia bisa proses nitrasi itu bisa dilakukan dengan cara mencelupkan botol buret tadi itu dalam es ya, atau wadah yang dimasukin dengan es batu. Nah, nanti akan dijadikan nitrogliserin ya guys. Itu prosesnya adalah nitrasi gliserol. Nah, ini sudah dijadikan nitrogliserin. Nah, di nitrogliserin ini sudah dijadikan propelan guys. Nah, ini prosesnya namanya nitrasi gliserol atau gliserin. Nah, dari ini hasil sampingnya ya guys ya. Jadi setelah proses menjadikan biodiesel dan gliserol itu ada serat, lalu serat itu bisa dijadikan lagi menjadi selulosa dan bisa diolah lagi menjadi nitroselulosa. Nah, bahan ini sudah bisa dijadikan propelan guys. Sudah dijadikan propelan dan ini sudah adiktif. Nah guys, intinya sih ini guys, nitrogliserin dan nitroselulose ini merupakan bahan propelan yang luar biasa. Dia udah masuk ke golongan single base dan double base guys. Nah, nitrogliserin
meskipun dia memiliki eksplosif yang sangat tinggi, tapi dia dalam bidang farmasi dia bisa dijadikan untuk obat gagal jantung dan saraf sendi guys. Lalu ini nitroselulosa juga bisa dijadikan propelan dengan berbagai tipe, yaitu dia masuk ke single base, propelan double base juga, terus masuk ke propelan triple base. Oke, untuk propelan single base sendiri yaitu suatu propelan padat dengan menggunakan suatu material dengan suatu senyawa kimia bertindak sebagai fuel dan oksidator. Biasanya menggunakan nitroselulose ya, nitroselulose. Lalu untuk propelan double base yaitu propelan homogeneous dengan komposit oxidizer dan fuel disatukan dibentuk menjadi struktur tunggal atau dengan bahan senyawa tunggal, yaitu nitrogliserin atau NG ditambah dengan nitroselulose atau senyawa nitratnya guys. Nah itulah dia masuk ke golongan propelan double base. Lalu ke propelan triple base, di jenis ini memiliki 3 komposisi yaitu nitrogliserin, lalu ditambahkan dengan nitroselulose, lalu sedikit ditambahkan nitroguanidin. Sebenarnya sifatnya sama dengan double base, hanya di propelan ini tingkat eksplosifnya lebih tinggi karena efek ditambah dengan senyawa nitroguanidin guys. Jadi nanti ini ditambah dengan senyawa nitroguanidin untuk meningkatkan sifat dan reaksinya guys. Dan propelan ada juga propelan padat komposit, yaitu termasuk propelan heterogeneous di mana fuel dan oxidizer dicampur tapi nggak punya ikatan keduanya atau non uniform, dan strukturnya disusun dengan binder. Strukturnya mirip dengan hidrokarbon polimer atau HTBB. Jadi kalau saya ulas, sebenarnya propelan itu banyak sekali guys. Itu baru propelan padat ya. Belum lagi propelan cair, yang jelas untuk biaya operasionalnya lebih mahal yang cair guys ya guys. Dan bahannya itu di pasaran pun nggak semudah itu guys, masih banyak persyaratan ya. Lalu gini guys, bahan ini minyak kelapa ini ada efeknya juga guys. Jadi efeknya itu kenapa pemerintah itu hanya menyediakan 10% untuk dijadikan biodiesel, meskipun biodiesel ini tingkat efisiennya jauh lebih bagus ketimbang dengan menggunakan mineral bumi guys. Mineral bumi ya, mineral bumi itu seperti minyak bumi, sepertinya solar ya guys. Nah ini kan pengganti solarnya ini karena takutnya nanti akan terjadinya peluasan lahan hanya untuk keperluan minyak kelapa guys. Jadi nanti akan bisa merusak ekosistem alam guys ya guys. Nah seperti itu. Lalu untuk bahan dasar material nabati sendiri itu ada minyak jarak tadi, terus ada minyak kelapa, terus sawit, terus dektrin, tepung beras, gliserin, nitrogliserin dan nitroselulose. Itu adalah merupakan full basic material nabati ya guys ya. Dan oksidatornya itu bisa digunakan dengan KNO3 atau potasium nitrat atau kalium nitrat. Nah, saya tulis saja ya. Ini potasium nitrat atau kalium nitrat. Lalu ada potasium dikromat atau kalium kromat. Kalium kromat atau rumusnya K2Cl2O7. Ini. Lalu ada yang lebih bagus lagi yaitu amonium nitrat guys. Amonium nitrat. Nah, amonium nitrat ini merupakan oksidator yang reaksi lebih bagus ketimbang dengan senyawa nitrat kayak potasium nitratnya guys. Nah, amonium nitrat ini lebih bagus.
dan rumusnya NH4NO3 ya. Pokoknya yang saya jelaskan ini adalah propelan yang dia udah masuknya tuh roketnya bukan roket amatir guys. Kalau yang ini guys, ini adalah merupakan bahan-bahan yang sangat reaktif dan berbahaya. Tentunya ini biasanya diperlukan untuk keperluan antariksa dan untuk militer guys biasanya guys. Dan untuk di Indonesia sendiri yang roket Erhan itu menggunakan HTPB yang saya sudah jelaskan yang kemarin, dan ini adalah masuk ke single base, double base, dan triple base ya guys. Dan selanjutnya itu ada lagi dia roket Erhan juga masuknya ke propelan padat ya, propelan padat komposit ya. Dan ini adalah proses di mana propelan itu bisa dicari dengan menggunakan bahan material nabati ya guys, yang saya sebutkan ini yaitu dari sawit, dan bisa dijadikan biodiesel dengan pencampuran transesterifikasi itu tadi dengan campuran metanol, dan menghasilkan hasil samping yaitu gliserin. Hasil gliserin ini bisa dijadikan nitrogliserin dengan cara nitrasi gliserol ya guys, yaitu penambahan asam nitrat atau HNO3 dengan suhu tertentu. Jadi HNO3 ini kan pekat panas ya, ini dia sangat korosif, bahaya ini kena kulit dia bisa terbakar. Jadi di tabung buret dia dimasukkan ke dalam es guys. Jadi untuk proses nitrasi itu baru bisa diproses guys, jadilah nitrogliserin. Nanti ada alatnya, ini harus ada alatnya guys. Jadi kalian nanti bisa lihat di mungkin channel-channel yang lain untuk pembuatan nitrogliserin, karena di video saya ini hanya menjelaskan secara singkat bahwa tumbuhan-tumbuhan yang masuk ke material nabati di video kali ini, yaitu sawit itu bisa dijadikan untuk propelan roket guys. Dan saya bisa jelaskan untuk secara singkat dan sederhananya bahwa nitrogliserin dan selulosa inilah yang bisa dijadikan untuk propelan dari single base, double base, dan triple base ya guys. Oke guys, itu aja dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya di